Shalom semuanya, Indonesian Photography Family. Ketemu lagi di live chat, di live kita yang kedua di FB di Indonesia Photography Family minggu kedua. Kalau 2 minggu lalu kita sudah ada live yang pertama, hari ini kita live yang kedua. Nah, sebelum dimulai nih, audiens sudah cukup banyak ya. Alhamdulillah, saya lihat antusiasme untuk food photography hari ini luar biasa, banyak sekali. Oleh karena itu audiens nih saya sapa-sapa dulu ya beberapa yang sudah masuk nih audiens. Ada Hamdan Chan. Ya. Halo Om. Halo. Ya, ada Om Ainu Guri juga tuh. Gelap Om. Halo. Yang lain masih connecting tuh audio. Ada Mbak Hesti, ada Mbak Aeni, ada Om Henry juga, yes. Hadir ya Om Henry. Halo Om Henry. Ada Simbo ya. Ada banyak nih, ada Om Bu Wiwi Wikoyah sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai udah cukup lah ya, kita masuk aja. Oke. Sebelum mulai nih, saya mau ngucapin dulu makasih ya buat STTC Cirebon yang hari ini sudah memberikan tempat untuk kita live dengan Om Admin Om Radian B. Sena. Halo Om Radian. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Udah siap nih Om? Mas malam ini? Insya Allah siap. Ya. Oke, yang kedua, makasih juga buat moderator dari IPF nih ya. Ada Om Ade Nugroho, mungkin belum masuk, Om Agem, Korina Boka, Mbak Elvia, Mas Erdogan, Mbak Erna, belum saya lihat nih. Mbak Erna Mila, yang udah hadir Om Purnama Lim ya. Halo Om Purnama. Kesini lagi. Makan malamnya udah kenyang Om. Alhamdulillah. Oke, ada Om Sapong Bob, juga Om Shuju Suzuki dari Jepang, mungkin belum ikut live ya, bingung ngobrolnya sama kita gimana. Oke, hari ini kita akan membahas food photography ya. Kalau 2 minggu lalu kita membahas tentang landscape kebanyakan karena fotografernya Om Agem Sugema. Bagi yang minggu lalu belum melihat live kita, bisa buka di YouTube di linknya Indonesia Photography Family. Silahkan like dan subscribe ya. Jangan lupa loh kita kembangin grup kita sendiri. Oke, next. Hari ini teman-teman jangan lupa yang saat pemaparan tolong mic-nya dimatikan dulu biar kita tidak tabrakan suaranya ya. Ini masih ada yang on mic-nya, tolong mic-nya dimatikan. Ini Umi nggak kelihatan kan? Pastikan klik tombol mic di kiri bawah, ada tombol mikrofon di silang biar tidak mengganggu lalu lintas obrolan kita malam ini. Nanti dibuka mic-nya sama Om Admin. Ya. Om Admin mungkin bisa dimatiin juga dari situ. Oke. Nih, minggu ini kenapa sih Om Admin menentukannya temanya food gitu. Sementara ada bapak-bapak yang agak kesulitan kalau foto food, kapan ini beresnya nih gitu. Padahal mungkin untuk sebagian ibu-ibu, wah ini food keren banget. Ya, minggu ini ternyata banyak loh ibu-ibu yang keluar. Nunjukin skill foto foodnya, ternyata banyak yang kece-kece lah Mbak Mei, nanti bisa dilihat sama Mbak Mei. Nah, alasannya Om Radian tuh kenapa sih ngebuka food? Karena satu, di masa pandemi ini banyak banget yang jualan online ya. Kalau jualan online itu kan kita harus jualannya di foto duluan yang pertama. Nah, kalau fotonya menarik pasti kita mau dong beli. Kalau nggak menarik rata-rata kita skip aja deh gitu. Nah, makanya kita di sini sharing dengan food photographer yang memang sudah lama juga berkecimpung di bidang makanan, food photography, sehingga mungkin nanti banyak banget tips-tips keren dari Mbak Meyani yang bisa kita adaptasi ya. Kemudian jangan lupa harus stay tune dari sekarang sampai akhir karena nanti kita akan mengadakan giveaway 5 pemenang. Ada giveaway untuk 5 pemenang. Jadi jangan lewatkan materi kita hari ini. Sudah siap semuanya ya? Oke, baik. Oh ya, hari ini ada topi endorse dari IPF ya. Nanti mungkin yang mau order bisa langsung hubungi Om Admin deh ya. Topinya kece tuh. Ke Ibu Negara aja. Ya, ke Ibu Negara. Mbak Okti Jamiatun. Oke,
Kalau gitu saya akan bacakan dulu ya bio-nya dari Mbak Meyani. Bio-nya sebentar. Mbak Meyani tolong slide-nya Om. Oke. Nah, Mbak Meyani Kristina Ningrum ya, namanya sesuai di Facebook, kita lihat namanya Mbak Meyani Kristina Ningrum. Jadi kalian mau pilih? Melihatnya mana? Kanan kiri, Mas? Ya, sebentar. Ya, Mbak Meyani ini domisilinya di Batam, tapi tadi katanya asli orang Tegal ya. Dan sekarang tinggal di Batam. Kalau misalnya mau lihat foto-foto kece Mbak Meyani, bisa lihat di Meyani_simple_fotografi. Nah, Mbak Mei ini menekuni fotografi dari 2014 sampai hari ini. Nanti kita tanya-tanya fotonya tahun berapa ya. Nah, terus fotografi menurut Mbak Mei ini katanya khususnya saat ini adalah produk dan makanan merupakan sebuah seni sebagai media penyampaian kepada orang yang melihat agar tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, berarti ada buat ketertarikan kita sama suatu produk ya, khusus untuk Mbak Mei ini. Tiap fotografer pasti beda tuh. Nah, buat Mbak Mei menekankan khusus ke produknya sebagai cara untuk menggugah selera kalau di food mungkin ya. Kalau di produk menggugah minat orang. Nah, baik, kita lanjutkan, kita langsung sapa aja deh Mbak Mei Yani-nya ya. Mbak Mei, halo Mbak Mei, assalamualaikum. Halo Mbak Mei. Waalaikumsalam. Ya Mbak Mei sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Mbak Mei hari ini nih? Kebetulan hari ini nggak sibuk buat buat prepare malam ini. Alhamdulillah, sengaja nyempetin buat kita ya. Ya. Makasih banyak loh Mbak Mei ini sebelumnya udah bersedia sharing sama kita di sini. Kebanyakan beginner ya dari IPF ini yang pengen tahu food fotografi itu gimana sih, susah banget sih gitu. Saya sendiri pun kalau foto food tuh kayaknya susah banget tuh PR gitu. Pengen tahu lah sharing tips-tips menarik dan mudah untuk kita aplikasikan gitu ya Mbak Mei. Nah, kita ngobrol dulu nggak apa-apa ya Mbak Mei? Oke, siap. Oke, siap. Tadi saya lihat Mbak Mei menekuni fotografi dari 2014 tuh Mbak. Nah, spesial di foodnya tuh tahun berapa sih Mbak? Oke, iya. Salam kenal semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih udah nyempatin malam ini buat kita Zoom ya. Oke, jadi gini. Awal mula saya main foto itu 2014. Itu awalnya di hunting-hunting bareng teman-teman ya, di model, terus dokumentasi event, jadi seperti itu. Terus untuk foodnya saya mulai belajar itu 2017 dan sampai sekarang. Jadi seperti itu Mbak Rizka. Nah, sebelum ke food nih Mbak Mei kan sempat foto-foto model tuh ya dan lain sebagainya. Terus kira-kira kenapa sih Mbak Mei kok pengen banget jadi berpindah haluan ke food gitu? Kenapa nggak stay aja di model misalnya seperti itu? Oke. Alasan saya satu, sudah ada anak yang sudah mulai besar, ya kan? Yang kedua, kalau saya motret anak orang, terus fotonya kemana-mana, menurut saya ya, bukan untuk orang lain ya, terserah aja. Saya kurang bijak. Kenapa saya tidak, tetap tekuni fotografi, tapi saya bisa ada di rumah saja atau tidak kebanyakan di luar. Jadi seperti itu. Dan foto yang dihasilkan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi seperti itu, Mbak. Iya, jadi biar stay di rumah tapi tetap produktif ya, emak-emak. Keren banget ini nih. Mewakili banget deh kayaknya. Nah, oke Mbak Mei. Foto-foto Mbak Mei ini kan ada, kalau misalnya nih ada yang minat nih foto Mbak Mei itu cakep-cakep nih. Saya pengen dong foto makanan sama Mbak Mei itu, hubungin Mbak Mei-nya kemana sih? Kalau mau hubungin ke saya bisa DM langsung. Ya kan, itu saya online terus ya sebenarnya, kalau DM aja bisa.
atau inbox dari ngobrol Facebook. aja. Oke, siap tuh denger ya. Teman-teman yang mau jasa fotografi makanan silahkan bisa hubungi Mbak Mei. Kalau enggak misalnya mau sendiri ya berarti sekarang simak baik-baik. Setelah ini kita akan bedah foto dari Mbak Mei. Kemudian ada foto-foto yang akan ditunjukkan behind the scene-nya atau BTS-nya. So, nanti kita juga akan ATM ya, amati tiru modifikasi foto-foto makanan. Langsung nanti akan Om Admin yang menunjukkan foto-foto ATM-nya. Oke, kalau gitu kita masuk aja ke pembahasan foto ya, Om Admin. Yuk kita masuk ke slide fotonya Mbak Mei. Silakan Mbak Mei sambil kita ngobrol saja. Wah, fotonya udah menarik, menggugah selera tuh Mbak. Yang mana duluan nih? Ini ya? Iya, Boleh. ini dulu. Ya, yang ini dulu. Oke, siap. Iya. Boleh ya, saya bisa jelasin dari mana arah-arahnya. Jadi ini BTS foto dengan available light. Nah, ini kebetulan untuk window light-nya nggak ada. Jadi tetap kita harus cari sumber cahaya yang paling utamanya. Nah, ini ada di depan pintu. Ya, kalau teman-teman nggak punya jendela yang cukup untuk meletakkan objek, meja gitu kan, objek, itu kita bisa taruh di depan pintu. Kita pasang meja kecil gitu. Pokoknya intinya meja ukuran berapa itu senyamannya kita untuk mengambil satu angle gitu kan. Entah itu dari atas atau kita pakai yang angle level gitu. Jadi di mana badan kita itu bisa nyaman untuk mengambil itu. Nah, kebetulan ini arahnya adalah satellite ya. Kamera saya ada itu ya, sudah saya tulis di situ, kamera saya posisi di situ. Lalu objeknya seperti itu. Ini kebetulan objeknya agak saya geser dikit. Tapi untuk settingannya seperti ini. Jadi seperti itu. Oke, Mbak Mei, itu kan pakainya natural light ya, cahaya ilahi lah kalau kita sebut-sebut nih. Betul. Nah, kalau yang baru masuk dunia fotografi itu cahaya ilahi itu apaan sih gitu. Nah, kira-kira cahaya ilahi itu enaknya dipakai moto itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu, biar pas gitu ke objeknya gitu. Oke, kalau cahaya ilahi ya kita motret itu memang bagusnya di jam 9 sampai jam 11. Gitu ya. Nanti tergantung untuk kondisi apa ya, misal kalau lagi mendung atau apa ya kurang enak. Jadi memang benar pada saat cahaya itu terang itu jauh lebih bagus. Apalagi kita untuk meletakkan reflektor itu jauh lebih enak. Kalau dia terlalu terang kita bisa tambahkan diffuser. Tapi kalau mendung kita udah nggak bisa apa-apa gitu. Fotonya juga flat itu hasilnya juga kurang hidup. Nah, itu seperti itu. Diffuser itu kan nanti diletakkan tuh diffuser. Nah, kalau misalnya kita tuh nggak punya diffuser khusus nih, karena kita kan baru terjun tuh, pakai apa tuh Mbak diffusernya biar bisa optimal juga gitu? Oke, jadi diffuser untuk ini ya teman-teman, kita bisa pakai kain paling enak tuh ini, Fitress-nya Horden, itu juga enak, cari yang warna putih. Jangan, kalau saya sih saran jangan yang warna krem atau warna apa ya, atau kita kerudung-kerudung, kalau ibu-ibu tau lah kerudung-kerudung Paris ya, yang tipis-tipis itu, nah itu bagus gitu. Jadi tidak terlalu tidak terlalu ngeredam ya. Jadi cari yang tipis-tipis aja. Lalu jarak antara meja dengan pintu, misal dia nggak punya kanopi nih, nggak punya teras, otomatis kan dia terang langsung tuh direct ya cahayanya, itu agak dijauhkan dari tempatnya, dari pintu. Tapi kalau pintunya ini sudah ada kanopi atau sudah ada terasnya dan cahaya direct, itu masih lumayan lah, nggak terlalu keras. Jadi seperti itu triknya. Oke, ini kalau jam 9 sampai jam 11. Kadang kan siang-siang kita pengen motret waktunya siang ya. Gimana tuh enaknya? Jam berapa tuh? Oke, kalau siang biasa dimulai dari jam 2. Jadi cahaya udah mulai turun ya. Nanti tinggal kita mengkondisikan ruangan kita di mana nih posisinya yang ada cahaya yang masuk di situ. Jadi seperti itu.
Kalau Oke, misal jadi nih, kita menghadapnya ke timur gitu, otomatis kita dapat yang cahaya pagi, matahari pagi kan? Nggak Iya. mungkin kita motretnya di belakang rumah, misal seperti itu. Oh, Jadi gitu. kita harus tahu posisi yang pas cahaya itu masuk di rumah kita tuh di mana posisinya. Jadi seperti itu. Jadi, betul. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita nggak punya peralatan khusus tuh nggak usah berkecil hati ya. Kita manfaatin aja natural light tuh, cahaya ilahi di jam-jam tadi, jam 9 sampai jam 11 atau jam 2 sampai jam 5-an ya Mbak Mei. Jam Kemudian 4 sih, nggak lebih usah idealnya jam jam 4 4 ya, ya. jam 4. Jam 4. Oke, terus kalau diffusernya nggak punya nih nggak usah beli, pakai kerudung aja gitu ya. Oke. Tadi saya lihat itu foto makanannya luar biasa. Ada styling khusus nggak sih Mbak? Biar kita bisa dapetin foto yang ciamik banget gitu. Propertinya harus gimana gitu loh. Kalau saya sendiri gini, kalau kita nggak punya properti khusus ya, dalam artian kita mau konsep misal kayak di tempat makan, tapi kita nggak punya nih piring yang cantik, kita nggak punya, ya udah kita konsepnya seperti kayak gini, kita baking gitu. Jadi komposisinya apa sih, ingredientsnya si objek ini apa? Oh, ada telur, ya sudah saya masukin telur di situ, ada butternya, jadi seperti itu. Terus ini rasanya apa? Oh, ada unsur pandannya, saya masukin pandan. Jadi seperti itu. Jadi kayak teman-teman, wah saya nggak bisa motret karena propertinya nggak ada, ininya nggak ada, saya pengen yang kayak lain. Ya jangan dulu gitu kan. Jadi berdayakan aja apa yang ada, kita bisa browsing dulu, bisa lihat ke Pinterest atau Instagram, jadi seperti itu. Oh, ternyata dengan material yang kita punya juga kita masih bisa motret, jadi seperti itu. Jadi intinya jangan sampai pas kita moto bolu misalnya ya, propertinya ada yang nggak nyambung sama bolu gitu. Kalau bisa bahan-bahan bolunya jadiin properti gitu ya. Maksudnya kita moto mie mungkin ada properti buat kita bikin mie, silahkan dipakai gitu ya Mbak, kayak telur, sayur mungkin ya. Nggak perlu yang wah gitu properti. Yang penting mendukung. Nah, oke. Mau next foto Mbak? The next foto Om. Foto pertama nih bolu apa sih Mbak? Tadi fotonya bolu apa tuh Mbak? Ini bolu marble. Marble ya. Ini punyanya Kak Ratna. Menggugah selera. Udah lapar lagi nih saya jam segini. Silakan next ke bedah foto 2 Mbak. Mbak duluan yang menjelaskan. Oke. Ini foto kue talam ya, kue jajanan pasar. Identik jajanan pasar itu pas kebetulan dia terbungkus dari daun. Nah, saya cenderung main ke warna tanah. Pas yang objeknya juga menonjol warna orange, kan? Jadi kita nggak begitu sulit cari propertinya. Semuanya dimatikan, tonjolkan yang objeknya. Nah, saya pakai backlight. Di situ ada saya penempatan blocker. Blockernya tuh saya pakai ini ya. Jadi kalau teman-teman bingung, misal punya kotak buat blocker gitu. Sebenarnya ini kan ada ininya ya, tapi kan saya nggak pakai. Kan angle-nya agak gini ya, condong ke objek. Nah, ini hanya untuk blocker aja. Tapi sisi kanan kirinya masih ada yang cahaya masuk. Jadi untuk rim LED-nya juga gitu. Nah, itu cahayanya backlight, ada reflektor di sebelah kiri yang menghadap ke objek. Karena kalau kita backlight kan otomatis objek kita kan akan gelap di bagian depan. Jadi kita kasih reflektor yang dari samping kiri menghadap ke objek. Jadi dia memantulkan kembali cahayanya. Jadi seperti itu. Oke, tadi yang pertama side light ya, berarti cahayanya dari samping kamera tuh ya Mbak. Yang kedua backlight, cahayanya dari belakang kamera. Nih, buat yang ada yang request kemarin kan minta BTS, pengen lihat cahaya-cahayanya udah dipenuhi nih sama Mbak Mei. Tadi Mbak Mei ngomongin angle nih, angle yang saat take. Nah, angle yang pas buat itu berapa derajat kira-kira Mbak? Angle kita kembali lagi ke objeknya ya. Kalau misal objeknya seperti botol, dia ingin memperlihatkan full, berarti eye level. Kita sejajar.
Nah, kalau seperti ini, kan yang ditonjolkan bagian atas. Karena di sampingnya kan nggak ada apa-apa. Jadi kita 45 derajat. Ya kan? Jadi seperti itu. Nanti kalau misal dia produknya tidak bervolume atau apa, kita bisa angle dari atas. Top angle, dia bisa apa biasa kita bilang tuh level. Flat lay. Oh iya betul. Oke, ada eye level, ada angle 45 derajat, ada flat lay nih. Menarik nih teman-teman, bisa coba aplikasikan ya. Eye level itu tadi menurut Mbak Mei katanya yang sejajar dengan makanan. Kalau makanan itu ada tingginya ya Mbak ya. Iya, Kayak contohnya apa tuh Mbak yang ada tingginya tuh Mbak? Misal kita minuman dalam gelas, Oh iya. ya kan, atau botol minuman kemasan sekarang kan, apalagi dingin dia kan pasti akan ada apa dia berembun gitu kan. Iya, benar. Dia kan cakep nih. Nah, jadi kan kita pengen full kelihatan sisinya itu berembun, jadi kita level, jadi seperti itu. Iya, betul. Kalau kita gelas itu kita tembakan dari atas, otomatis sisi kanan kirinya nggak nampak. Nggak nampak, ya benar. Nah, kalau flat lay itu, flat lay yang cocok makanan apa tuh Mbak buat foto flat lay? Flat lay, makanan flat lay ya, apa ya? Pizza kali ya? Jarang juga sih saya ya, kecuali dia makanan yang rame-rame, Mbak. Oh Prasmanan. Iya, banyak. Mungkin ada foto saya itu kan rame-rame, dia menghidangkan semua menu makanan. Nah, mau nggak mau biar kena semua ya, flat lay gitu. Iya, betul-betul. Nanti deh ada bahasan di flat lay ya, teman-teman bisa lihat foto yang flat lay itu apaan, eye level itu apa ya. Kalau mungkin kita baru masuk, agak bingung eye level itu apaan, nanti kita boleh siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, di akhir ada tanya jawab ya. Oke, satu lagi tadi Mbak ngebahas blocker tuh ya. Blokernya kan Mbak dari kayu. Blocker yang misalkan harus itu, blocker itu sebenarnya untuk ngurangin intensitas cahaya apa gimana sih Mbak? Betul. Blocker itu menutup, sebenarnya menutup ya, bukan mengurangi, tapi menutup cahaya. Dia ngeblok cahaya. Jadi kalau teman-teman nggak punya kayu atau apa, saya pakai ini. Ini teman-teman, boleh map. Oh, file. Yang penting biar cahaya dia nggak masuk. Ya. Apa aja bisa. Boleh, atau pakai infraboard. Infraboard itu lebih ringan ya, tapi harus butuh jepit sih. Apa kardus kali bisa ya Mbak ya? Kreatif mungkin lah ya. Infraboard yang kayak gini dia ringan. Ini enggak? Dia yang kayak apa ya? Dia ada jadi toko-toko kertas buku. Oh, dia ada. Plastik. Oke, nggak ada warna tertentu gitu Mbak buat blocker harus warna apa gitu nggak ya? Kalau blocker sih umumnya warna hitam, kalau memang ngeblok ya. Tapi kalau kita mau warna apa aja sih sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting dia pokoknya dia buat nutup sih, buat nutup. Kan cenderung kebanyakan kita ambil warna-warna yang gelap, coklat, hitam. Jadi tidak memantulkan lagi, menambah cahaya di belakang objek gitu. Kalau saya pasang yang warna putih, blokernya, misal kayu itu saya ganti warna putih, kayu putih, saya juga kayu putih. Nah, si kendi itu yang di bagian belakang pasti akan terang. Karena apa? Di depan saya kan ada reflektor. Di depan objek kan ada reflektor. Jadi mantul balik. Mantul lagi, iya benar. Jadi lebih ideal mungkin hitam ya, kalau nggak pengen pantulan balik. Gelap. Oke, siap. Next aja deh ya Mbak ya. Boleh. Yang next lagi Om. Slide berikutnya Om. Yuk silahkan Mbak Meyani. Oke, di sini ini fotonya simple banget. Kalau mau di ATM silahkan. Ini posisinya rimlet. Rimlet itu diagonal ya, ngerim dari samping. Jadi belakang itu saya taruh meja itu di belakangnya jendela. Jendela sama sekali tidak ada cahaya yang masuk ya di situ. Nah, saya ngambil dari posisi pintu, tapi dia menyamping. Menyampingnya tapi ini ya, jatuh bayangannya kan kelihatan kan? Nah, kita juga bisa identifikasi ya, jatuhnya bayangan, kita bisa lihat di mana arah dari sumber cahaya. Nah, itu kan miring tuh. Iya. Jatuhnya bayangan bocoran kan, nih, bocoran.
Nah, bocoran ya. Jadi kita Bocoran. kalau mau ATM ya, mau ATM satu foto, kita bisa lihat dari jatuhnya bayangan. Dari mana ini lampunya, dari mana ini mataharinya, dari mana ini arahnya. Nah, jadi seperti itu. Kalau miring berarti kita butuh blok di belakang. Oke, ini teman-teman Gitu. perhatiin ya, nanti ada tebak apa sumber cahaya, arah cahaya nih. Udah ada bocoran dari Mbak Mei katanya. Ya. Kalau lihat kemana arah bayangan tuh. Ingat-ingat Jangan biar lupa nanti nggak lupa. tambahkan reflektor ya untuk mengisi di bagian belakangnya. Fill in namanya Depannya, ya. sorry, di bagian depan, bagian paling depan. Oke. Nih, saya mau nanya nih soal foto yang itu, Mbak. Nah, tadi saya lihat ini stylingnya simple banget ya, simple gitu, tapi kok kelihatannya tuh manis banget. Nah, kira-kira kalau untuk food yang enak itu tuh simple atau memang enak banyak props gitu, Mbak? Kalau itu satu konsep. Yang kedua mungkin bisa dibilang genre ya. Jadi kalau yang still life memang banyak properti. Tapi kalau kita mau kita bikin satu konsep negative space, misal kita minim propertinya, atau kita mau yang full produk, misal kita fokus untuk foto produk, kita benar-benar minimkan properti dan kita fokuskan ke objek. Itu sih, Mbak. Kalau still life memang kebanyakan kita bermain di produk yang memang kadang nggak ada sangkut pautnya ya dengan objek gitu. Jadi intinya kayak kalau misalnya kan banyak still life. Iya, banyak still life ya. Jadi tergantung fotografernya juga sih sebenarnya, Mbak ya. Sukanya pakai props banyak nih ya, berarti. Konsepnya dulu yang kembali ke konsep sih sebenarnya. Iya. Konsepnya mau apa? Kalau produk biasanya tonjolin aja, yang penting nonjolin. Iya. Tonjolin produk gitu ya, Mbak? Iya, tonjolin produknya. Minim properti sebenarnya. Nah, terus Mbak, satu lagi nih saya mau nanya. Nggak apa-apa deh diborong yang lain biar nanya pertanyaan lain ya. Ini kan untuk makanan ini kadang kalau kita lihat makanan tuh enak banget ya gitu. Tapi pas udah kita beli nih, udah kita cicip tuh kok rasanya nggak enak banget gitu. Akhirnya kita nggak beli lagi. Nah, sebenarnya dalam food photography itu ada manipulasinya nggak, Mbak? Gitu, untuk makanan biar kelihatan gimana gitu. Oke. Untuk manipulasi sebenarnya bukan manipulasi ya, trik aja ya, trik. Misal kita mau motret sayur, sop. Misal kita mau motret sop. Dari klien, misal sop itu atau kita nyediain sopnya dengan wadahnya itu kurang nonjol. Ya kita ada trik yang harus menonjolkan. Nah, pada saat styling, kita itu sebelum styling kita menentukan semua cahayanya itu harus sudah pas dan di mana jatuhnya, di mana posisi, misal sop tulang, sop iganya jatuhnya di mana. Kalau iganya posisi di belakang, otomatis nggak kelihatan, orang nggak menarik, ya kan? Sop iga tapi kok nggak ada gambar iganya, nggak ada foto iganya, misal seperti itu. Nah, misal sop itu isinya apa aja? Iga dan sayuran. Nah, penempatan si iga dan sayuran otomatis harus proporsional juga. Jadi seperti itu. Dan styling itu terakhir nanti pada saat kita sudah setting kamera udah oke, setting cahayanya juga sudah oke, baru kita plating di situ. Nah, kalau kurang menonjol, kita bawahnya tuh dikasih mangkok kecil atau apa ya? Ada yang ngasih trik pakai gundu sih. Ada, pokoknya dipenuhin gitu. Ada yang dilapisin dulu pakai, kalau prepare banget sih, pakai agar-agar dibikin dulu supaya nonjol. Ada kayak gitu. Jadi intinya dalamnya tuh diisi dulu biar ke atas ya. Kadang kalau moto bakso nih kok baksonya tenggelam gitu. Pakai mangkok kecil kali ya, Mbak ya. Iya, terus kalau bakso kan kalau daging ya, kalau lama-lama dia kan kelihatan ya, nggak seger kering ya. Iya. Nah, itu nyiram kuahnya terakhir nanti. Pada saat kita udah mulai mau jepret, baru disiram. Oh gitu, udah fix nih, udah di set props-nya, kamera, apa tinggal tuang gitu ya, terakhir. Iya, terakhir. Jadi nggak pucat atau kita oles-oles
pakai kuas ya, atau kita siram dikit-dikit pelan-pelan pakai sendok. Yang penting dia pada saat kita foto highlightnya tuh dapet. Tapi apa ya, styling mungkin tadi Mbak bilangnya ya. Saya pernah lihat juga sih kayak foto pizza tuh kalau diangkat kan kayaknya lengket gitu ya, bikin orang pengen. Ternyata kan pas kita beli lagi anget juga nggak begitu. Apa mungkin perlu lem atau apa, mungkin sah-sah aja kali ya Mbak ya. Kalau itu biasanya pas panas-panas sih baru kita langsung foto. Dia kan ada durasi panasnya kan berapa lama kan, kayak mozzarella. Jadi setelah setting table udah oke semua, kamera sudah siap semua tuh, barulah kita main action itunya, tariknya itu. Oke, itu teman-teman jangan lupa ya. Dan itu juga kita nggak bisa ngandalin cuma satu pizza ya, gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau terima job gitu kan, ya kalau bisa kita ngobrol juga sama orangnya. Kalau satu pizza nggak bisa, kita kan nggak tahu nih tarikannya udah oke atau belum gitu kan. Ya, paling nggak bawalah 2 pizza gitu. Oh gitu ya, benar. Buat serep aja. Beberapa serep, ya benar. Kayaknya apa ya? Oh ya, tadi di foto-foto Mbak nih kan kayaknya ngelihatnya tuh adem gitu ya. Maksudnya nggak nyolok ke mata tuh cahaya-cahayanya tuh. Ada tun-tun khusus nggak Mbak buat food makanan gitu? Tunnya harus gimana atau gimana? Sebenarnya sih kalau pengen hidup memang nggak yang kontras, ada timbul ya. Tapi untuk keras dan lembutnya memang kita akalin lagi pakai diffuser itu aja sih. Yang jelas nggak ada trik-trik yang khusus aja. Jangan terlalu kontras kali ya. Jangan over. Oh, jangan over. Jadi pas ngelihatnya kilau banget jangan nih. Terlalu, sebenarnya cahayanya jangan terlalu banyak masuk sih. Pas sebenarnya harus yang pas gitu aja. Harus pas. Ya, tadi di jam-jam tadi juga ngaruh ya Mbak ya. Jam jam yang nggak cahaya mataharinya kencang. Jam juga ngaruh. Kalau pagi kita bisa ambil ke warm ya. Dia warna cantik masih kuning. Kalau udah siang sore itu warnanya ke biru. Oh gitu. Jadi kita juga harus bisa atur white balance-nya juga. Oke. Kayaknya cukup deh Mbak untuk foto BTS ketiga. Next Mbak. Kita bahas foto berikutnya deh Om Ian. Silahkan. Next slide. Oke. Apa tuh? Wah, makin lapar. Silahkan Mbak Mei. Oke, ini yang tadi kita bilang flat lay ya, dari atas top angle sih sebenarnya. Ini belum yang flat lay banget. Kalau flat lay banget, tampak gelas bagian bawahnya juga nggak kelihatan banget. Ini yang dari atas, ini foto menu buat catering. Jadi kayak teman-teman punya catering, terus propertinya minim, misal gunakanlah vas bunga aja buat cantik-cantik, tapi jangan terlalu mencolok. Jadi seperti itu. Terus untuk alasnya juga jangan terlalu mencolok. Jadi yang kelihatan orang langsung ke makanannya. Jadi seperti itu. Terus itu dari arah cahaya dari backlight juga. Dan itu kan ada warna putih ya, itu sebenarnya reflektor, tapi saya pakai pakai styrofoam. Jadi reflektor itu kan ada dari yang aluminium foil juga, itu bisa. Terus dari styrofoam itu bisa, atau dari infrared bisa. Jadi warna-warna yang putih. Bedanya kalau reflektor yang silver dia keras ya cahayanya. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang bagus pakai silver. Tapi ada yang ingin lembut gitu, kita pakai styrofoam. Jadi gimana kondisi si cahaya aja. Oh gitu. Oke, tadi reflektor silver buat cahayanya keras ya Mbak ya. Kalau yang putih lebih lembut, jadi si bayangannya nggak terlalu nampak mungkin gitu maksudnya. Oh gitu. Oke. Lebih rata aja. Jadi lebih enak tuh kalau buat itu juga besar makanan. Kan saya kasih besar. Besar. Oh. Gimana? Nah, kalau misalnya kita nih pengen punya reflektor, banyakin berarti warnanya di yang putih aja enaknya Mbak ya.
Ya, putih dan silver. Itu minimal punya ini. Sebentar, saya ambilkannya. Oke, siap. Sambil kita lihat dulu teman-teman contoh-contoh reflektor atau propertinya Mbak Mei. Ya, jadi enak. Banyak jadi banget kalau itu di studionya kayaknya. ini murah meriah. Nah, sampai kayak gini. Oh ya, Ini, buat bolu itu ya? Ya. Tatakan Mama bolu. tahu pasti. Mama tahu pasti. Mama tahu pasti. Ini kan banyak kan di toko bahan kue. Nah, Iya, ini benar. tadi pakai reflektor tadi yang kurma tadi. Saya pakai ini. Oh itu. Oke, itu murah meriah. Murah meriah. Iya benar, keren. Nah, Mbak, tadi katanya alas fotonya itu kalau bisa kan polos ya. Ini kalau misalnya kita mau beli alas foto nih buat pemula, banyakin warna apa tuh biar pas buat foto food? Oke. Kalau untuk yang pemula saya saranin cari yang polos ya. Jangan terlalu banyak yang warna, jangan terlalu banyak yang corak. Lebih aman ya. Misal kita pilih warna putih, krem, atau warna kayu boleh. Warna kayu juga ada warna hitam, ada warna kuning, keorenan gitu. Kita cari yang aman aja, misal warna hitam atau coklat yang lebih tua gitu. Iya kayak. Atau yang muda tapi jangan terlalu mencolok ya warnanya, karena kita nggak tahu nanti objeknya apa, jadi kan seperti itu. Jadi iya, lebih aman. Kalau mau kita punya kayak gini nih Mbak. Apa tuh Mbak? Yang murah kita ngebongkarin nih. Ya. Ngebongkarin top jadinya. Saya beli kertas-kertas Manila. Oh iya benar. Nah warna-warni. Spotlight ya. Murah meriah ya teman-teman. Iya benar, banyak banget itu tuh teman-teman bisa pakai apa aja. Jadi nggak melulu yang harus ini apa namanya kita baru belajar ya, nggak apa-apa. Kita cari yang murah meriah gitu. Iya betul. Kalau mau mengutin kayu di ini sendiri juga boleh gitu kan. Dibikin papan atau triplek kita cat gitu. Boleh. Kalau untuk sorry Mbak, untuk size-nya nih, size untuk food fotografi itu yang cocok berapa senti? Soalnya kan saya pernah beli tuh alas foto yang kalau nggak salah A3 dibagi 2. Ternyata pas foto tuh kayak sempit banget gitu, kecil banget gitu. Iya. Kalau mau yang kayak contoh di situ sih di foto itu 60-90. Tapi kalau pengen yang nggak nanggung, biar kita foto banyak semua, itu aku 1,5 1 meter kali 1 meter. Aku bikin sendiri, tempat sama teman. Oh. Custom aja. Yang kayu itu. Meja kayu iya, itu aku pernah lihat. Kayu, yang panjang. Ada di video masak apa itu? Iya benar-benar. Dapur sampai berantakan. Iya benar. Size-nya 60 kali 90 ya teman-teman catat ya. Buat food tadi katanya size 60 sama 9 kali 90 atau 1 kali 1 aja yang lebih besar gitu size-nya. Iya, Jadi kalau mau beli online tuh di online shop ada A3 dibagi 2. Oh no, jangan. Kalau buat food saya nggak kepake. Enaknya 60 soalnya gini, kali. kita ngelihat ke lensa ya. Kalau kayak handphone gitu, ya kan lensanya lensa rata-rata cukup yang besar juga sih. Iya, jadi benar. Kita harus maju gitu. Terus nanti kalau kita butuh produk yang agak banyak, kita lebih enak. Nah kalau kita pakai lensa, misal lensanya tele gitu, misal lensa yang 50, lensa yang 70, lensa yang 100, kalau papannya terlalu kecil, itu juga nggak enak. Bisa. Iya benar. Jadi mending yang gedean deh gitu. Iya benar-benar. Benar. Buat pemula tuh ya, kayak saya langsung beli yang tadi deh ukuran yang gede. Oke, kayaknya cukup ya Mbak Mei untuk foto itu. Kita next foto lagi ya Mbak. Om admin. Oke, yang ini ya. Nah, kalau ini fotonya, yang satu ada BTS, yang satu nggak ada BTS. Saya sengaja. Nah, ini saya pertama kali belajar sama satu mentor itu, kalau kita nggak punya ide, gitu kan, coba kita coret-coret. Kita bikin storyboard dulu. Oh, aku pengen motret kayak gini. Coba saya lihat satu foto. Oh, ini seperti ini. Oh, cahayanya dari sini. Oh, cahayanya kenapa ini di sini nggak ada cahayanya? Kenapa di sini cahayanya terang gitu? Ini gimana caranya? Saya coret-coret dulu bikin storyboard itu gitu. Dari storyboard itu
barulah kita praktekkan di situ. Nah, itu gunanya storyboard. Terus angle-nya seperti apa? Kita cara-cara dulu, baru kita penempatan satu-satu, baru kita foto. Nah, kalau ini saya pakai continuous, lampu yang pakai bohlam, yang dark mode ini, saya pakai bohlam ya, LED. Oh ya. Terus yang atas, yang putih itu saya foto outdoor sih, di luar. Jadi gitu. Jadi dia flat aja, tapi saya main di dove-nya aja. Jadi di belakang agak blur, di depan objeknya terang. Jadi main di situ. Udah. Oke nih, keren ya. Baru maksudnya saya kan baru oh iya ya bikin storyboard, kenapa enggak gitu. Biasanya kalau mau foto tuh ya ditata aja gitu, nggak kepikiran mau bikin storyboard dulu kayak gini Mbak. Kayaknya ini pencerahan banget nih buat kita ya teman-teman, kita sama-sama belajar ternyata tipsnya manfaat banget. Storyboard kita gambarin dulu tuh arah cahaya apa-apa baru ditata gitu ya Mbak ya. Nah, ini nih tadi kan kata Mbak pakai apa? Light-nya pakai apa tadi lighting-nya? Pakai lampu. Pakai LED, tapi saya pakai yang bohlam. Bohlam ya, di bohlam. Kasih lihat ya. Kayak gini, kebetulan lagi pakai. Kan. Satu lampunya, aku yang berapa watt ya? Kalau nggak salah 30 watt gitu sih. Oke. Kalau yang light kecil juga masih ini sih Mbak ya, yang light kecil masih boleh nggak? Tergantung objek. Semua tergantung objek sih. Kalau objeknya besar, mungkin lightingnya lebih besar gitu maksudnya. Pastinya. Kalau dia objeknya besar, lampunya kecil, ya dia fokusnya ke titik segitu aja gitu loh. Iya benar-benar. Oke, jadi makanya itu kan lampunya besar. Tapi saya pengen yang dapat yang kecil, makanya saya manipulasi. Saya tutup semua blok atasnya juga saya tutup gitu. Oh, pokoknya pinter-pinter aja kita mau lightnya gede, lightnya kecil, lampunya gede ya tutup aja gitu ya. Ini udah lampunya kan besar dia kan, softboxnya besar, padahal objeknya cuma secuprit gitu, ya udah atasnya saya tutup aja gitu. Oke benar. Nih aku mau nanya nih Mbak. Nih contoh-contoh buat belajar enak. Iya benar, buat belajar enak. Tadi ada pakem nggak sih Mbak kalau untuk foto makanan misalnya ya? Posisi kameranya itu mesti portrait misalnya ataukah square atau gimana biar teman-teman beginner pada tahu juga. Sekarang kita mau postingnya di mana, terus gunanya buat apa? Misal teman-teman mau bikin banner, stand banner, otomatis kan fotonya berdiri ya, biar lebih enak. Nah gitu, itu pakai yang portrait. Misal dia fotonya mau buat Instagram, dia bisa portrait, bisa landscape, tapi nanti kita setting di kamera udah ada skalanya. Di handphone kan juga ada skalanya. Biar kita nggak cropping banyak. Jadi kita udah fokus di situ. Oke, saya mau skala 1:1, square, gitu kan. Berarti di setting kameranya udah di situ. Jadi posisi untuk settingannya udah pas. Propertinya udah pas di situ, yang muncul cuman berapa. Misal, kalau kita nggak setting skala, pas padanya kita crop semua gitu, akhirnya ngurangin ini juga kan. Jadi kita memang harus udah setting dari skalanya dipakai. Iya benar. Jadi nggak ada patokan sih. Iya. Biasanya kalau di IG itu 1:1 aja ya. Jadi 1:1, 4:3. 4:3, 1:1 ya teman-teman. Jadi sama landscape yang agak ini bisa panjang. 4:3, 1:1. Oke. Nah, Mbak, satu lagi. Biasanya tuh kalau saya ngedit foto nih ya, setelah lihat di kapasitasnya sekian megabyte, loh setelah diedit kok turunnya banyak banget nih gitu loh, reduksi banget ke kapasitas filenya. Enaknya tuh ngedit pakai apa sih Mbak? Bukan iklan ya? Sekarang kan ada biasanya ini ya, kalau dulu memang nggak ada aturan ya, jadi kompres ya, kena kompres. Tapi sekarang kan ada editan, misal kayak Photogrid, saya ngedit untuk skalanya, dia udah ada resolusinya, jadi kita sudah bisa pilih. Snapseed juga udah, jadi kita nggak ke kompres banyak. Tapi kalau misal nih, kalau misal kalau teman-teman
dari laptop pindah ke handphone. Kalau aku biasanya biar nggak resolusinya nggak hilang, saya pakainya lewat email. Jadi bukanya lewat email dari handphone. Jadi nggak pakai kirim-kirim pakai WhatsApp gitu. Oh, gitu. Jadi pada saat kita edit lagi masih aman. Misalnya yang dari handphone ya, gitu kan. Nah kalau misalnya dari kita dari memory card dari laptop pindah ke ini ya ke handphone, jangan transfer lewat Instagram, tapi lewat email. Pada saat kita ngambil, kita edit lagi itu enak. Tapi kalau dari handphone langsung kita foto, itu ada pilihan resolusi. Carilah yang paling besar resolusinya. Oke. Ada pilihan siap. save image-nya. Jadi ya teman-teman kayaknya kalau saya lihat di grup kebanyakan pakai Snapseed sih kalau ngedit ya. Kalau saya lihat dari postingan masih aman sih ya Mbak ya? Masih boleh aja. Masih aman. Oh, Oke. Jadi teman-teman yang belum tahu nih ngedit pakai apa tuh, silakan kalau misalnya mau coba download Snapseed, boleh. Nanti dicoba-coba, bisa tanya-tanya teman cara penggunaannya, teman-teman ya. Oke. Next foto. Udah habis ya fotonya Mbak ya? Udah 5 ya? Masih ada nggak fotonya Mbak? Lupa saya. Next ada kuis. Nih, ada kuis nih teman-teman. Kayaknya untuk sesi penjelasan dari Mbak Mei itu udah selesai. Nah, sekarang kita masuknya ke kuis dulu ya, tapi nanti di akhir juga ada kuis lagi loh ya. Jadi tetap pantengin. Nah, sekarang sambil kita belajar tebak sumber cahaya. Tadi Mbak Mei udah kasih bocoran tuh. Katanya kalau mau lihat arahnya dari apa ya. Nah, ada nggak yang mau coba nih teman-teman, 1 atau 2 orang diaktifkan dulu videonya menebak sumber cahaya. Nanti yang paling bagus penjelasannya kita kasih hadiah, kita kasih souvenir. Nanti diserahkan ke Om Radian ya. Silakan Om Radian dipilih yang akan menjelaskan sumber cahayanya. Iya, boleh. Gini aja biar gampang via fitur chat aja ya. Jadi di situ kan ada 2 foto. Nah, kita mulai dari yang foto pertama dulu. Silakan ditebak sumber cahayanya. Diketik di Zoom grup chatnya. Nanti yang pertama jawabannya betul menurut Mbak Mei dapat hadiah berupa souvenirnya IPF. Oke, sudah ada masuk jawaban pertama dari Mas Reza Asmi. Yang kiri itu dari belakang katanya. Yo, yang lain. Kemudian dari Rika Amani, cilok rim light. Cilok, jangan fokus ke makanan, hei, nanti lapar. Fokus ke cahayanya aja, cahaya. Yang kiri backlight, ini dari yang kiri Mas dulu, Ainul Guri. Kemudian dari Rika Armani lagi, yang kanan nanti ya, skip dulu. Yang kiri dulu ya. Yang cilok dulu. Cilok. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, menurut Mas Ainul Guri itu yang kiri backlight. Karena bayangannya di depan sih. Iya, betul, bayangannya di depan. Cuma jawaban pastinya nanti kita serahkan sama Mbak Mei. Kemudian ada dari Mbak Hesti Murtriastanti. Yang kiri itu katanya backlight. Nah, kemudian ada lagi jawaban dari admin. Nah, admin ini tolong di rename. Nanti saya bingung ngasih hadiahnya kemana. Yang kiri katanya dari atas kamera. Kamera dari atas kali ya? Dari atas kamera. Oke. Oh, dari atas kamera. Ya, jadi pakai tangga gitu. Foto kanan. Jangan dulu yang kanan. Ya, yang kanan skip dulu ya. Skip dulu kanan, teteh sayang. Yuk, yang lain. Ada lagi? Dari Mbak Irma. Ya. Dari Mbak Irma Kartikasari, gambar kiri sumber cahaya dari backlight karena bayangan terlihat ada di depan benda. Lengkap banget nih Bu Guru nih. Iya. Halo Mbak Irma. Iya.
Mbak Erna Mila ngangkat tangan nih. Nanti kalau tanya jawab nanti Om ya. Iya nanti. Tanya Nanti jawabnya tanya jawab nanti setelah kuis ini. setelah kuis ini dulu. Sekarang untuk jawaban yang cilok dulu, silakan ditebak Ya. sumber cahayanya kalau ada jawaban yang lain. Udah dulu mungkin Om ya. Oke, udah Om. ya. Menurut Oke. Mbak Mei-nya ini sudah ada jawaban yang benar belum? Yang punya foto. Yang jawaban benar sudah ada dan benar. Oke ya, aku jawab ya. Ya. Oke. Dari tadi kan ada clue-cluenya ya. Saya pemakaian blocker, saya pakai cahaya dari mana. Dan ini memang saya ada blocker di belakang paprika. Itu ada blocker. Dan cahayanya memang dari belakang agak ke atas dia menuju ke bawah. Jadi ini ada nih. Siapa tadi ya? Siapa tadi ya yang jawab ya? Dari belakang, cilok, rimlet, kiri, backlight, yang kanan, secret. Siapa tadi ya? Yang menjawab belakang. Ini. Belakang agak di atas, Hamdan Chan. Hamdan Chan. Iya, mana Hamdan Chan? Wis. Keren. Om Hamdan Chan. Hamdan Chan. Hamdan Chan. Mas Hamdan. Mas Hamdan nih. Berarti berhak dapat satu souvenir. Souvenir dari IPF. Nanti tolong ingetin saya, boleh di Japri. Siap. Udah saya catat juga Om. Oke, siap. Hamdan Chan. Nanti hubungi Om admin. Next ke foto kedua yang sebelah kanan. Itu isinya apa Mbak? Makanan apa itu? Dari sini. Apa itu? Sarden. Oh, sarden. Ya. Sarden aja keren. Iya, mewah banget sardennya. Iya bener. Kita kok gitu-gitu aja. Makanan kos-kosan, makanan kontrakan. Dilupakan ya. Anak kontrakan nih. Ya, mulai tebak deh ya teman-teman. Silakan yang foto sebelah kanan boleh manfaatkan fitur chatnya. Jawaban pertama yang bisa menebak sumber cahayanya dari arah mana dapat satu buah souvenir dari IPF. Jawaban pertama dari di atasnya ada Mas Reza Asmi dulu. Sumber cahaya dari arah jam 5. Kemudian dari Mbak Hesti Murtriastanti, cahaya dari kanan atas. Kemudian Mbak Erni Juwitasari, cahayanya dari atas. Dari Alia, depan kiri. Foto kanan, rim light, itu jawaban dari Mbak Irma. Mas Ainul Guri, rim light pakai blok katanya. Kemudian Mas Hamdan lagi, foto kanan, light dari kanan hanya ada blok di bagian paprika. Wah, lengkap nih. Kemudian ada dari Kori Rahayu. Yang kanan dari belakang kanan atas. Satu marga nih Rahayu nih. Rizka Rahayu. Betul. Kita bikin marga. Kumpulan marga. Saudara. Yang lain. Saudaraan. Mbak Milea nih. Cahaya dari depan katanya. Erna Mila katanya cahaya dari depan. Mbak Milea itu Om. Oh iya. Kita nggak pusing. Mbak Milea. Dilannya mana? Yuk yang lain. Masih ada beberapa detik lagi nih. 7, 6, Om Lim. 5, 4. Oval katanya. Ayo. Ada lagi? Udah kayaknya Om. Udah cukup. Oval jam 4 kata kata Om Lim. Iya. Oke, Mbak. Oke. Ditutup jawabannya. Sekarang kita tanyakan langsung ke yang punya foto. Oke. Ini kita bisa lihat ya, pantulan cahaya yang paling keras di sebelah mana. Ini kan ada di bagian mangkok. Mangkok ini, nah, ini memang arahnya oval. Ya, oval atau dari sebelah kanan. Depan.
Nah, ini antara jam 5. Oke. Nah, Kanan depan siapa jam 5. yang jawab? Kanan Ayo loh. arah jam 5 tadi jawabannya Mas Reza Asmi. Ah, Jam ya lima. dia ada. Iya, Hei, paling selamat duluan Kak karena ya. Dokter. Om Lim nyaris itu, Om Lim ovalnya udah betul. Nyaris, jam Jamnya itu Om Lim. Jam 4. Hahaha, makasih ya kata Om Reza Admi. Seneng ya Om. Oke, jadi Mas Reza Asmi yang berhak mendapatkan souvenir dari IPF. Keren, souvenir Oke. kedua. Tenang, masih ada 3 lagi ya. Sabar, yang lainnya masih ada Sabar. kuis Tanya lagi nih. nanti. Tuh, jangan tinggalin kita nih di sini. Oke. Ya, Barusan tebak cahaya udah ya Om ya? udah. Berarti sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab pakai video sama chat ya Om ya kali ya? Sesi tanya jawab pakai video. Video. Oke, ada yang video, boleh juga dari chat. Silahkan kalau Ya. yang mau bertanya, aktifkan raise hand di handphonenya, baru diaktifkan mic-nya nanti sama Om Admin. Yuk, mulai yang mau bertanya. Kalau mau via chat, boleh. Kalau malu pakai video, bolehlah pakai chat. Ya. Di unmute sendiri aja nggak apa-apa. Kenapa? Mikrofonnya bisa di unmute sendiri. Oh iya. Iya. Bisa di unmute sendiri mikrofonnya. Yuk, yang mau bertanya silahkan, boleh Teh Bolin, Om Ainu, Om Mbak Aini, silahkan. Siapa yang mau nih? Mbak Erni, Mbak Ina. Sudah ada via chat nih? Baru via chat ya, nggak apa-apa. Oh enggak, cuma hore doang katanya. Ya, cuma hore doang. Capek deh. Ada pertanyaan? Ayo, yang mau nanya. Assalamualaikum, boleh tanya nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Saya ada pertanyaan tentang ini buat Mbak Erna ya? Saya nggak bisa. Ini yang mana? Yang Bentar, mana? Mbak Apa Erna. jari tangkap tangan dulu? Saya nggak pakai itu karena saya di tempat saya masih Mbak Erna kelam. Mila ya? Bukan. Siapa? Oh, Ini dari iya. Oh iya, Mbak Erna Mila. Oke, Oke. siap. Mbak Erna Mila, silahkan Mbak Erna. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Mbak Mailana. Mbak mau Meyani. tanya. Iya, Meia nih. Ini saya kan sukanya pakai bunga-bunga ya di makanan itu. Bagus enggak sih kayak gitu? Pengennya itu cantik, tapi kok kayak aneh gitu ya. Gimana Mbak itu Mbak menurutnya Mbak? Oke. Makanan yang cocok dikasih bunga-bunga itu loh. Makanan kasih bunga-bunga. Apa aja gitu, pakai maunya bunga-bunga bagus. makanan yang dipakein bunga gitu ya? Iya. Ya maksudnya bunganya gini bunga Mbak. apa? Yuk, bunganya bunga apa tuh Mbak? Mbak Mila, Mbak Milea. Bunga-bunga seperti kayak ke Kamboja, kayak di Bali-Bali itu kan. Biasanya itu saya pernah itu nampak cantik. Di atas makanannya atau di sebelahnya? Oh, di sebelahnya. Kalau memang mau, ya. Gimana Mbak? Halo. Kira-kira menurut Mbaknya itu aneh nggak kalau makanan dikasih bunga gitu loh? Oh gitu. Jadi sekarang kan banyak restoran-restoran yang platingnya juga pakai ini ya, bunga gitu kan, dalam bentuk misal di atasnya juga ada, tapi ya kita harus tahu komposisi makanan itu sendiri, kita tahu makanannya itu apa gitu. Kalau kita pakai yang makanan biasa ditambahin bunga tapi nggak ada unsur yang masuk, ya kurang. Jadi nanti orangnya nggak fokus ke makanannya, tapi fokusnya ke bunga. Misal kalau kita mau kayak di Bali, kita harus tahu suasananya dulu. Mejanya itu suasananya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi penempatan kondimen itu sendiri harus sesuai dengan tema. Misal kayak kita makanan Bali, sate lilit gitu atau apa gitu kan. Carilah bunga tapi yang kecil, jangan terlalu besar. Jadi si objeknya itu nggak kebanting dengan si properti. Jadi seperti itu. Udah jelas Mbak Mila ya kayaknya. Makanan ini pecel misalnya, pecel itu kan sudah ramai. Boleh nggak dikasih bunga? Makanan pecel Mbak.
Kalau bunganya diganti dengan ini boleh nggak? Pakai daun kemangi. Oh, gitu ya. Iya, Ya, kalau ya, pakai kamboja kan jadi nanti kalah dong ininya ya, pecelnya kan nanti orang lihatnya iya ada bunganya gitu. Nanti malah tanyanya bunganya gitu. ya, ya Mbak, ya. Ya, Ya, ya. Udah Oke, cukup Mbak terima Mila ya. kasih. Ya, Iya, jadi intinya Terima kasih banyak. kalau mau pakai Sama-sama. bunga mungkin, oke. Kalau mau pakai bunga lihat dulu komposisinya. Terus bunganya juga jangan mengalahkan menunya ya. Jadi misalnya Ya, bunganya kebesaran gitu, jangan ya Mbak Mila ya. ya. Ya, Oke. baik Atau Mbak Mila ini ya. Mbak Mila Ya. bisa belajar apa tuh namanya ya? Plating makanan. Dia memang ada khusus yang untuk dia naruh bunga atau apa, itu ada bisa. Jadi makanan apa sih sebenarnya yang bisa ditaruh, misal kondimen bunga atau apa gitu. Bisa Mbak, bisa belajar itu Mbak, ada grupnya kok Mbak. Oh iya Mbak. Plating makanan. Mbak Mi. Oke, Itu Terima akan Mbak kasih. Mila kembali ya. ke Udah styling. puas? Ke Oke, styling kembali gitu Ya. kan. styling. Oke, Oke, nanti terima mungkin Mbak kasih. Mila ya bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Mei ya. Di chat, di inbox silahkan kalau masih penasaran ya Mbak Boleh. Mila ya. Oke, makasih Mbak Mila ya. Ada lagi yang lain untuk mau bertanya silakan. Di chat ada nih masuk. Halo, Oh, ini ada siapa nih? Halo, ini siapa ya? halo. Ya. Mau nanya, Mbak Mbak? Reza Azmi. Oh iya. Assalamualaikum Mbak Reza. Mbak Mas Reza Assalamualaikum. Azmi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan mau nanya apa Om Reza? Gini, mau nanya pengalamannya Mbak Mei. Mungkin kalau di food fotografi itu biasa yang bermasalah itu tadi waktu ya, penataan. Kadang kalau hubungannya dengan sayur, makanan-makanan yang seger kayak gitu, kadang-kadang layu kalau misalnya kelamaan kita foto ataupun kayak kemarin pernah coba untuk moto coklat ya, selai coklat. Ternyata itu sulit banget nempatin selai itu bisa apa ya, punya efek natural, tetapi kelihatan nggak apa ya, nggak berantakan gitu. Ini kemarin sempat coba plating dengan coklat dengan garpu, tapi kelihatannya berantakan. Nah, itu ada tips trik nggak kalau pengalamannya Mbak Mei itu yang susah itu pada saat makanan-makanan seperti apa, kemudian tipsnya itu gimana penataan yang baik seperti itu. Saya ulang dulu ya Mbak. Tadi kata Mbak Mas Reza katanya Bentar ya. ada gangguan sedikit. Ya. Dah, oke. Tadi Lanjut. ulangi lagi ya. Untuk styling katanya gimana biar nggak berantakan, intinya gitu. Terus Mbak yang susah itu untuk styling apa gitu ya? Kata Om Reza. Silahkan Mbak Mei dijawab. Oke, yang pertama trik sayuran ya supaya nggak layu. Jadi contoh misal kita ada mau naruh daun mint. Sebelumnya daun mintnya itu sebelum kita taruh, itu kita simpan dulu. Kalau nggak ambil wadah mangkok, kasih air, taruh aja di situ. Jadi sebelum foto, itu taruh dulu di wadah. Nah, pada saat sudah semua nih udah oke, udah di-set semua udah oke, kita foto udah oke, baru daun mintnya ditaruh. Jadi itu pasti segar. Nah, itu sayuran apapun seperti itu saya. Jadi taruh sayurannya terakhir pada saat sudah siap semua. Dan itu pun naruhnya setelah, kalau saya sih setelah beberapa kali jepret tanpa sayuran. Nah, baru saya taruh sayurannya. Kenapa? Kita bisa main double exposure ya. Kita timpa dua foto jadi satu. Jadi kita main masking. Jadi seperti itu triknya. Jadi apa makanannya juga masih kelihatan, si sayurannya juga masih segar. Kenapa saya bikin dua gambar? Supaya pada saat yang satunya kurang ngena di hati nih, yang satu masih kita ada serep. Nah, jadi kayak gitu. Jadi, oh ini sayurnya masih bagus. Oh ternyata yang pertama kita foto makanannya aja ada yang kurang. Jadi seperti itu. Itu trik untuk yang sayuran. Itu sama kalau yang coklat, nah ini sama seperti saya ngasih saus. Ternyata nggak sembarangan ya, kita ngasih saus yang dikocer-kocer gini di atas makanan.
saya itu belajar dulu di piring. Saya gini-giniin. Kalau udah luwes, baru saya masukin. Sama juga kayak coklat. Kalau kita pengen olesan yang rapi, kan ada triknya yang pakai sendok, mau dioles. Adalah kalau styling itu yang udah jago banget nih, luwes tangannya, taruh aja coklat di situ, terus nanti dibentuk. Atau kita pakai ini ya, apa itu yang namanya, dari plastik, kalau kita mau bentuk bagus. Jadi seperti itu. Kalau kita mau berantakan ya, kita mungkin taruh sedikit dulu, kita percobaannya di piring atau di kertas, coba dulu, terus baru kita oles, tarik, kayak gitu. Nah, kalau perasa udah cocok, udah oke, baru kita taruh yang di roti itu. Jadi nggak langsung taruh di roti, langsung foto gitu. Karena kita nggak tahu tangan kita nih, kita udah mahir belum nih, udah lihai belum nih tangannya yang ngasih olesan. Jadi itu sih trik saya kayak gitu. Contohnya kayak saya taruh untuk saus-saus di makanan, saya pasti taruh di kertas atau di piring dulu. Kita belajar dulu sampai tangannya itu enak ngasih olesannya. Jadi kayak gitu. Oke, Mbak. Mas Reza gimana tuh? Udah jelas Oke. apa belum, Mas Reza? Makasih, jelas banget. Oke. Udah jelas banget. Iya, kalau makasih banyak pertanyaannya. Next ada lagi nggak Om? Om Admin. Mau nanya dong, Siapa nih? boleh nggak? Boleh banget. Dari Siapa ya? Simbo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya punya nggak pakai video karena di tempat saya masih gelap, masih pagi buta, jadi saya masih baru bangun tidur nih. Di mana, di luar ya, Mbak? Di Ya, Amerika? saya di Oke. California. Silakan tanya apa? Di California, Masya Allah. Ya. Silakan Mbak, Ini mau ya. nanya apa? Tadi saya lihat dari fotonya Mbak Mei yang nomor 2 kalau nggak salah ya, yang ada apa sih itu yang kuning? Yang apa? Talam, Yang kuning talam. yang Oh, talam. Ya. Itu bagaimana caranya untuk bisa meminimize shiny effect yang ada di atas kue itu, karena biasanya kan orang-orang kan suka diedit ya, saya tuh nggak ngerti edit sama sekali. Jadi supaya secara alamiah kita meminimize itu shiny effect-nya gimana caranya? Oke. Ya, terima kasih Simbo di California, jauhnya. Salam California. Jauh. Kita Ya. ngikut ntar. Itu sebenarnya gini, saya nggak ada edit sama sekali ya. Saya hanya edit itu berat kontras. Dan itu kebetulan untuk yang dapat cahayanya tuh enak banget. Hari itu cerah dan saya memang pakai blocker. Jadi tidak semuanya kena terlalu mengkilat gitu ya. Jadi shiny-nya tuh pas tepat di bawah si objek, dan itu objeknya juga doff, bukan yang objek yang glow gitu kan, jadinya dia nggak terlalu mengkilat banget ya gitu. Itu sih kalau Foto ini diambil pukul berapa kira-kira Mbak? Itu kalau nggak salah antara jam 11-an. Jadi kan cahaya kan udah mulai naik ya. Cahaya sudah mulai naik dan dia nggak yang langsung direct. Kalau pagi itu kan terang banget ya. Kalau pagi terang banget, itu sekitar jam 11-an dia. Nah, masalahnya gini ya, di tempat saya kadang-kadang jam 10 mataharinya belum kelihatan. Kebetulan rumah saya itu ke utara, ke utara. Jadi mataharinya di belakang dan di samping. Kalau pagi di belakang, kalau sore di samping. Sehingga kalau saya mau ambil yang begini ini harus mengandalkan cahaya dari jendela, tapi seringkali itu nggak bisa ini efek shiny-nya itu, meskipun saya kasih blocker dengan styrofoam atau apa gitu ya, sering gagal gitu. Karena dia memang, saya kan dari arah yang belakang, pantulannya dari belakang. Saya ini sebenarnya dari belakang, bukan dari depan. Dia dari belakang. Jadi kalau misal Simbo mau ambil pas matahari, mungkin kalau di jam 10 kan masih belum keluar misalnya ya cahaya matahari, cari yang pas di sana, karena kan di setiap daerah pasti beda ya jam berapanya gitu. Kalau kita kan memang bicaranya WIB ya. Terus kalau di sana jam 10 mungkin masih redup, kita tunggu. Misal jam 2 pasnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat arah jam aja untuk cahayanya. Nah, ini kan yang shiny kan kalau dilihat kan
Yang jatuhnya kan Sebelah kiri bawah, yang di bawah ya. yang di pandan juga kan? Maksudnya yang di belakang pandan yang di depan justru nggak ada. Karena saya ada tambahan reflektor di samping, jadi dia mantul juga gitu. Sebenarnya dia dari belakang cahayanya. Nah, kalau itu yang sebelah yang di bawah, di depan yang sebelah kiri, yang paling bawah itu kan paling banyak shiny-nya, itu pantulan dari reflektor ya? Iya, benar. Dari reflektor yang warna silver. Iya. Oh, oke. Oke. Understand. Jadi dan jaraknya juga diatur. Kalau terlalu ke depan terlalu terang, dimundurin. Jadi jarak reflektor juga nggak melulu di situ diam gitu. Jadi kita arahkan. Kalau kita arahkan misal ya, misal ini ya, misal ini objek. Saya arahkan ke sini, otomatis yang kena di sebelah sini ya. Tapi kalau ke sini, berarti agak ke atas, ke bibir. Nah, jadi mana yang mau dipantulkan, inilah yang digerakkan reflektornya. Oke, got it. Berarti reflektornya yang ini dari sebelah kanan, sebelah kiri dari objek ya? Iya. Oke, got it. Oke, terima kasih banget, Mbak. Iya. Ya, terima kasih buat Simbo udah mengajukan pertanyaan. Udah cukup mungkin ya, Mbok. Simbo, nanti bisa di inbox kalau memang belum puas gitu. Oke. Om sekarang dari mana, Om admin? Dari chat nih, dari chat ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Amanda Diani. Assalamualaikum admin dan Mbak Mei, izin bertanya ada tips dan trik nggak untuk pemula yang masih belajar foto pakai handphone biar hasil foto makanannya maksimal. Terima kasih. Ya. Silakan Mbak Mei. Mbak Amanda Diani. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trik untuk pemula yang masih belajar foto pakai handphone. Jadi gini, maunya yang banyak ini ya, banyak style ya sekarang ya. Maunya hasil yang maksimal itu seperti apa? Mau yang mau yang terang atau mau yang mendapatkan resolusi yang bagus gitu. Jadi kembali lagi yang pertama, dengan handphonenya sendiri kita harus bersihkan layar. Harus bersihkan ini ya, kamera ya. Kita harus bersihkan, kadang kan tangan-tangan, kok kenapa hasil fotoku kok jadi nggak fokus atau apa, kok terlalu buram gitu kan. Biasanya dari situ juga yang pertama. Yang kedua, hasil dari foto handphone itu kebanyakan kan distorsi. Kita ngandelin koin aja buat ganjel. Misal kalau mbaknya foto, itu ada, misal apalagi motor-motor yang seperti ya, pasti hasilnya akan miring lah, apalah, distorsi kan dia kan, karena lensanya kan. Nah, kita bisa ganjal. Jadi kita melihatnya, jangan melihat dengan mata, tapi kita melihat dari layar handphone. Jadi seperti itu. Jadi kita melihatnya, ini ada yang miring gitu. Jadi kita ganjel. Itu triknya untuk yang dari handphone. Terus pencahayaan. Kembali lagi, kita mau foto yang bagus, itu harus cahayanya benar-benar cukup. Kalau kita mendung, kita maksain, kita nggak bisa gitu mendapatkan hasil yang bagus. Sedangkan foto yang diharapkan itu foto yang menggugah selera, apalagi kita punya highlight, punya shadow gitu, itu jauh lebih bagus gitu. Jadi kita bisa manipulasi kalau cahayanya bagus. Dan triknya tadi untuk ngatasin distorsinya juga kita ganjel-ganjel dari koin atau tisu. Nah, jadi seperti itu. Lalu kita juga kalau handphone ya, bisa ngandelin juga hasil akhirnya tetap pakai edit. Mau nambahin di sharpening-nya, saturasinya, atau yang bengkok-bengkok tadi juga kita mau betulin juga bisa. Itu bisa diedit. Terus kita bersihin juga bisa, atau nambah efek blur di belakangnya juga bisa. Jadi seperti itu. Atau jauhkan objek dari background. Itu salah satu triknya juga untuk mendapatkan misal objeknya yang lebih menonjol. Terus untuk handphone sendiri memang kalau foto-foto yang untuk misal kayak botol gitu yang berdiri-berdiri memang kita harus agak jauh ya. Jadi nanti hasilnya kita cropping. Jadi kayak gitu. Oke, gimana Mbak Amanda Diani, udah puas belum
Boleh nanya lagi, boleh gimana? Boleh nanya lagi. Mbak Amanda Diani, mana? Masih ada? Halo Mbak Amanda, udah cukup belum? Tadi katanya triknya cahayanya dulu yang harus cukup kalau untuk handphone ya. Iya. Nah, Sebenarnya sama sih semua ya, cahaya untuk handphone, untuk kamera juga sama. Kalaupun mendung dalam ruangan atau apa, kurang cahayanya juga kurang bagus. Gitu. oke. Cukup Kata Mbak katanya Diani, siap, terima siap, kasih. iya. Ya. Oke, next Om. Next dari Vindria Wisuda Ningtyas. Bagaimana cara foto objek yang posisinya berdiri satu di depan satu, satu di depan, satu di belakang. Misalkan 2 buah botol agar posisi keduanya tidak miring. Karena pernah foto 2 botol 45 derajat dan eye level, satu terlihat tegak, satu miring posisinya. Gitu katanya Mbak. Oh, oke. Dengan Mbak Vindria, saya coba jawab ya. Ini ngambil fotonya dengan handphone atau dari kamera DSLR atau mirrorless, tapi yang lensa berapa? Nah, ini harus saya tahu dulu ya. Kalau dari handphone, memang mungkin dia miring. Nah, triknya tadi diganjel. Terus dengan cara leveling. Dalam artian, misal satu botol di sini, mau satu botolnya lagi di belakang, nah kita di atasnya pakai apa gitu, pakai pengganjal. Misal taruhlah talenan, jadi depannya sini, belakangnya agak tinggi. Jadi seperti itu. Jelas nggak maksud saya? Leveling ganjelan, ya. Mbak. Mbak Vindria. Pakai ganjel juga, kalau yang miring diganjel. Terus yang di belakang misal biar lebih tinggi nih. Jadi kita ngelihatnya enak kan? Dari rendah ke tinggi. Nah, itu bisa kita pakai alat. Misal dari ini ya, diganjel pakai talenan bisa. Jadi botol yang paling belakang pakai talenan. Itu bisa. Terus kita juga arahnya kasih zigzag. Jadi enak kita lihatnya. Gimana Mbak Vindria? Udah nemu maksudnya, udah ketangkap? Iya, udah. Ya, makasih banyak Mbak Mei. Terima kasih juga betul ya, tadi ya, pakai handphone atau pakai ini, ya, Mbak? Pakai handphone. Pakai handphone, yang paling belakang pasti akan miring, Mbak. Jadi diganjel. Nanti dilihat, misal botol itu berisi susu, pakai aja tisu. Iya, Mbak. Nah, jadi gimana caranya biar nggak kelihatan, tapi kita ngelihatnya dari kamera. Jadi Mbak pakai tangan biasa motretnya atau pakai tripod? Pakai tangan. Oh, pakai tangan. Kalau saran saya mesti pakai tripod Mbak buat styling, Mbak. Apalagi kayak handphone ya. Saya beli ini Mbak, tripod ini buat styling khusus handphone. Jadinya kita enak Mbak motretnya pada saat ini udah miring. Jadi ya Pak, pada saat kita setting-setting ini nih properti, ini handphone udah nggak geser-geser lagi. Nanti tiba-tiba kalau kita pakai tangan biasa ya kita foto, kita geser properti yang ke sini. Tadi di mana ya? Oh, ini sebenarnya jadi miring. Nah, jadinya lama di setting kan. Jadi saya pakai tripod handphone. Iya Mbak, makasih Mbak. Iya, jadi gitu. Makasih juga Mbak Vindria. Sama-sama Mbak. Oke, next. Masih ada question nggak Om? Berapa nih kita pertanyaan? Dari Hamdan. Assalamualaikum, untuk memotret objek yang silver atau bening, gimana ya biar nggak ada pantulan atau refleksi dari lampu kita? Sedangkan kita butuh pencahayaan dari arah tersebut. Terima kasih. Ini kayaknya cukup penting nih. Iya benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memotret objek yang silver atau bening, misal contoh botol ya, takutnya ada pantulan nih kayak gini, ada cahaya lampu gitu ya maksudnya. Iya, nah kita butuh diffuser seperti yang kayak tadi. Diffuser juga macam-macam. Kita bisa pakai kertas akrilik, bisa lebih lembut cahayanya, dan seberapa besarnya ya otomatis harus jauh lebih besar dari si objek tutupnya. Contoh kayak gini, kelihatan nggak pantulannya? Kelihatan ya?
Kelihatan, Kelihatan, Mbak, Mbak. kelihatan. Ini kan? Mm-mm, Kelihatan kan? kelihatan. Coba saya pakaiin diffuser ya. Sebentar. Keren nih studionya segala ada, Mbak. Mantap. Saya kebetulan pakai ini diffuser yang kecil. Jadi ini murah sih, sekitar 60 ribuan. Ini bisa berfungsi reflektor, ya. Oh, Ini bisa pakai reflektor atau kita mau pakai diffusernya. Nah, contoh ya, tadi ya, biar kita nggak, ini pantulannya ya, nggak kuat. Nah, kan lebih soft kan? iya. Nah, inilah fungsinya diffuser. Mhm. Ya, tuh pantulannya kan kuat tuh, di botol. Nah, ya, bisa di ini. Bisa. Om Hamdan, dilihat dia ya. bisa kelihatan sih, iya. Nah, Beda. cahayanya kan tetap. Jaraknya juga semakin dekat reflektor, ya cahaya akan berkurang. Makanya, kok reflektor diffuser. Semakin dekat diffuser, cahaya akan berkurang. Tapi kalau kita sesuaikan mau seberapa mana besarnya cahaya, kita bisa mundur. Jadi gitu. Dan arahnya juga bisa kita, ini kalau arah ke atas, ini arah ke samping. Nah, kita juga harus utak-atik ini. Jadi foto nggak sekali jadi gitu kan. Oke, Gitu. keren nih. Info penting juga nih. Om Hamdan, udah cukup Om Hamdan ya? Ya. Pertanyaan kayaknya masih buka lagi apa enggak, Om? Untuk pertanyaan Om. Sebentar. Satu lagi ya. Satu lagi. Oke, Dari satu Mbak pertanyaan Hesti terakhir. Murtriastanti. Assalamualaikum. Maaf tanya via chat karena sering disconnect. Kalau motret food sama kemasannya, apa kemasannya harus dipotret full? Sedangkan area frame nggak besar, pakainya HP. Gimana menyiasatinya? Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esti ya. Maaf mau tanya via chat karena sering kalau motret food sama kemasannya, apa kemasannya harus? Nah, ini kembali lagi ke misalnya ini foto produk untuk klien. Kliennya mau full atau asal kelihat gitu. Nah, ini kembali lagi ke lensa yang kita pakai. Lensanya seberapa besar? Nah, itu satu. Kalau lensanya kita pakai lensa fix, misal, itu kan sempit ya. Misal kalau dengan background yang sempit, makanya kita tadi background lebih bagus yang agak gede deh. Jadi kita lebih enak. Terus lensanya, kalau ruangannya kecil, otomatis kita pakai lensa yang fix lah, yang dari 1855 kita bisa setting di 35 atau di 24. Nah, untuk angle-nya itu bisa disiasati juga gitu kan. Misal angle 45, tapi tergantung objek ya, atau dari atas. Jadi seperti itu, atau kemasannya saja yang difoto. Itu jadi tergantung si ini juga, si kliennya juga mau difoto full atau enggak gitu. Kalau mau difoto full, ya kita mau nggak mau cari yang nggak besar. Kalau kita mau dari atas, kita harus naik kursi. Kalau kurang ya, saya biasanya naik kursi sih, karena saya kecil gitu kan. Sedangkan lensanya lensa terbatas. Nah, pas kemarin foto juga pas kebetulan saya punya lensa wide, jadi saya ingat saya pakai lensa wide aja gitu untuk foto yang misal yang banyak objeknya. Ini pakai HP katanya, Mbak. Kalau pakai HP, ini mau tersebut kemasannya apa, kemasannya harus diprotek. Nah, ini nanti kita bisa tanyakan sama kliennya, gitu. Mau difoto full atau enggak gitu. Kalau mau amannya pakai HP dari atas. Misal botol itu agak ditidurin aja atau diganjel bawahnya atau dikasih apa ya, kalau misal berdiri agak kurang ya kan. Misal diganjel lah botolnya kalau mau motret botol kemasan gitu. Kalau nggak mau yang berdiri ya, misal kurang. Apalagi kalau handphone kan distorsi tuh kemasan-kemasan. Jadi kayak gitu. Oke, udah cukup. Siapa yang bersananya? Sudah cukup jawabannya tuh untuk Mbak Hesti. Nah, ini satu lagi kayaknya penting juga nih dari senior kita, Om Lim. Ya. Apakah Om Lim, silakan.
POI dalam frame boleh di posisi crop. Apakah POI dalam frame? Boleh Kalau di-crop. ini mau di cropnya dari settingan awal atau di crop gimana nih? Ini biasanya tergantung klien sih, maunya misal ada detil ya, dia minta detil, di crop boleh. Misal kita minta detil, kayak kemarin klien saya minta, Mbak saya minta foto detil, jadi kita nggak ngambil apa-apa. Ya udah, tapi saya nggak cropping dari foto itu, saya nggak cropping, tapi saya foto langsung crop dari dari kamera. Langsung. Jadi sesuai yang di situ. Kita hanya ambil POI-nya aja. Kebetulan kemarin masakan Nusantara dia mau menonjolkan pete. Pete cabai hijau. Nah, dia mau itu, saya foto hanya itunya aja, objek itunya aja. Om Lim bisa dibuka aja mikrofonnya biar Om Lim boleh sekalian nanya diskusi. langsung. Oke, thank Ya, Om you. Lim? Oh, Iya, oke. betul. Jadi maksud saya adalah memang ada beberapa objek yang mungkin memerlukan detail. Jadi kalau kebanyakan kan food yang saya lihat kan red light atau eye level begitu kan objeknya kan selalu full, selalu penuh gitu. Nah, ada yang bilang yang bagus itu full, tapi ada sebagian yang mengatakan loh, kalau detail kan bisa saja di cropping gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Mbak Mei ini gimana? Dan menurut saya sih oke sih, dan memuaskan jawabannya. Memang nggak semua harus. Tergantung klien ya Om. Ya, kalau betul, saya sih betul. tergantung kliennya mau kayak gitu ya kayak gitu. Kita ikutin gitu kan. Iya, setuju. Thank you buat inputnya. Oke, makasih Om Lim juga nih jadi pencerahan ya buat kita-kita. Dari beberapa pertanyaan tadi, banyak ilmu-ilmu yang memang dibahas dan untuk pemula itu kayaknya, oh iya banget nih, iya nih, pencerahan banget buat kita gitu ya. Nggak ada pertanyaan lain kan Om ya? Kita langsung ke giveaway aja ya Om ya? Iya, boleh. Teman-teman udah siap belum nih next giveaway? Ada 3 merchandise menarik lagi yang belum kita share. Seperti biasa, duluan chat ya. Jadi jarinya kondisikan biar chatnya cepat. Ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, udah siap ya pertanyaannya? Sebutkan dari tadi pembahasan itu ada sedikitnya 3 jenis arah cahaya yang dibahas. Arah cahayanya itu namanya apa saja? Harus 3 ya, kalau nggak 3 nggak mau. Oke, yuk siap. Arah cahaya, 3 arah cahaya. Ada apa light, ada apa? Udah ada nih, ada Mirza Nelawati, side light, back light, trim light, yang lain. Oke. Nah, masih ada beberapa detik. Biar cepet-cepetan, Om. Biar pada nggak ngantuk nih. 10 detik lagi. 10 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, close. Oke, yang pilih Om admin aja deh. Ya, 3 arah cahaya Om. Saya kira yang pilihnya Mbak Mei aja yang punya materi. Oh, iya, Oke. Oke. Jadi tadi yang dibahas di foto itu ada satellite, backlight, dan rim light. Oke. Ya, ada yang pertama Om? Yang pertama jadi Mbak Mirza Nelawati. Mbak Mirza Nelawati. Ye, Mbak Mirza. Keren ya. Udah dapat merchandise. Nanti boleh chat Om admin deh. Ya. Yang lain jangan kecil hati. Masih ada 2 lagi. Siap nih. Pertanyaan berikutnya. Apa ya? Bingung. Oke. Ini masih tentang materi tadi. Saya nanyain soal size alas foto yang pas buat makanan, buat foto makanan. Nah, size yang pas tadi disebutkan ada 2 size. Size berapa saja? Yuk, size berapa kali berapa dan berapa kali berapa yang tadi disebutkan. Wah, udah ada tuh Om Ainul Guri. Hitungannya masih ada 15 detik lagi. Kita waktu Om kayak berasa lagi ngajar gitu Om kalau ngumpulin tugas gitu. Kangen ngajar gue Om.
Oke. 5, 4, 3, 2, 1, close. Yo, silakan Oke. dipilih Mbak Mei. Oke, yang terlengkap ya. Yang terlengkap. Ya. Degan deh kayaknya. Betul ya, 60 kali 90 cm dan 1 kali 1 meter. Intinya ada ukurannya ya, centimeter dan meter. Dan ini Dokter Reza lagi. Jangan berarti ganti Oh, dong Om. Jangan itu lagi, ganti. Oke, jangan. Ada yang atasnya itu. Atasnya kurang ini sih, kurang Kurang detail. sexy. Nah, ini gimana nih? Oke, berarti bawahnya Mas Reza. Bawahnya lagi. Coba, ini kurang senti. Ini kurang, ini kurang, ini kurang. Ya, saya jatuh ke Ainul Guri. Karena Om Ainul Guri. Ye. Selamat ya buat Om Ainul Guri dapat merchandise IPF yang keempat. Tinggal satu lagi 60 merchandise. kali 90 cm dan 1 meter kali 1 meter. 60 kali 90 cm dan 1 meter kali 1 meter. Oke, satu lagi ini bahasannya di luar materi yang barusan ya, biar semuanya kenal. Boleh buka Facebook atau apa silahkan. Pertanyaannya agak susah. IPF atau Indonesia Photography Family ini dibentuk kan baru sekitar sebulan yang lalu lah gitu. Kira-kira tanggal berapa tuh dimulai dibentuknya? Ada yang tahu nggak? Ini agak susah nih. Yo, waktunya agak banyak. Boleh buka Facebook dulu, silahkan. Ini Om Lim juga nggak hafal pasti. Strap Om Momod. IPF tanggal berapa? Baru dari Mbak Erna Mila. Pertanyaannya out of the box. Ya kan ada satu Om. Jadi itu aja. Oh, udah banyak nih. Ayo, masih ada waktu. Saya nyontek dulu nih. 10, 9, 8, 7. Tambahin lah. Kayaknya. Aduh, harus tahu dong. Kalau member IPF mesti tahu, apalagi adminnya. Kalau nggak setrap Itu Om. Om Ian juga nyontek dulu katanya. Aduh. Kacau ini. Oke. Udah ya, 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, saya yang pilih berarti ya. Kalau Iya. Mbak Mei sama Iya. Om Ian tahu nggak? Takutnya Om Iannya nggak tahu lagi. Tahu dong, barusan nyontek. Tahu. Oke, siap Om Ian, tanggal berapa deh sama Om Ian aja. Yang betul jawabannya tanggal 13 Mei 2020. Udah ada belum? Jawaban pertama itu 13 dari Mei, Om Slamet Supriyono. Om Slamet Supriyono. Betul itu Om? Oh iya benar. Ye, selamat untuk Om Slamet Supriyono udah dapat hadiah kita ya. Yang kelima. Habis nih berarti untuk hadiahnya. Oke, mungkin kayaknya live kita hari ini seru, luar biasa Om. Alhamdulillah antusiasme teman-teman. Nanti sekali, ya. kalau ada request mengenai live tutorial, topik-topiknya yang mau diangkat apa, boleh disampaikan di grup langsung. Betul. Ya. Oke, kalau gitu saya tutup aja nih ya. Makasih nih untuk Mbak Mei yang udah bersedia meluangkan waktu. Kita jadi banyak tahu, terutama untuk saya beginner dan teman-teman beginner lainnya. Terus untuk admin juga, makasih banyak udah memfasilitasi kita. Om Momods, moderator yang udah pada hadir, halo. Kita kerjasama lagi di next live ya. Kemudian untuk member yang udah hadir juga makasih banyak. Jangan kapok untuk hadir di live Zoom kita. 2 minggu lagi insya Allah dengan topik yang boleh kalian tentukan sendiri. Ya, pantengin terus IPF. Keep posting. Keep supporting. Jangan malu-malu kalau di grup, silahkan posting. Silahkan saling like. Silahkan saling komen. Dan selamat malam semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.